This is Sobat, Students Online Broadcasting and Talk Show. Kamu bisa dengerin seputar inspirasi dari dunia remaja. Keep listening, open, and learn. Sudah berbunyi, tetapi petualangan untuk mencari inspirasi yang hebat di dunia tidak akan berhenti. Hai Sobat, kembali lagi bersama saya Nara Baunentias Pemantoro sebagai podcaster di podcast Students Online Broadcasting and Talk Show. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang paling hebat di Spenema. Untuk bintang tamu kita, disilakan untuk perkenalan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak pemirsa. Kenalkan, nama saya Sidias Prayudi, guru IPS SMP Negeri 45 Surabaya, dan saya pada tim penanganan cabai sebagai Monef. Sebelum memulai pertanyaan untuk Pak Dias, bagaimana kabar dan perasaan Pak Dias waktu diundang di podcast Sobat? Oh ya, sangat senang sekali dan saya merasa sangat terhormat gitu ya, karena di sini paling tidak saya sedikit berbagi ilmu yang kemungkinan nanti dapat bermanfaat bagi para pemirsa di mana pemirsa berada. Oke, saya lanjut ya Bapak. Yang pertama, mengapa tanaman cabai dipilih untuk menjadi ikon SMP Negeri 45 Surabaya? Oh ya, mengapa tanaman cabai dipilih sebagai ikon SMP 45 itu ada beberapa hal Mbak yang menyebabkan cabai dijadikan ikon 45. Yang pertama itu bahwa cabai itu adalah merupakan buah dan sayuran anggota dari genus Capsicum yang buahnya itu dapat digolongkan sebagai sayuran dan bumbu, tergantung pemanfaatannya gitu ya. Kemudian cabai yang pedas itu dari dulu tidak dikenal hanya di Indonesia, tapi sudah populer di seluruh negara di benua Asia. Selain itu, cabai itu adalah merupakan salah satu komoditas sayuran yang sudah dibudidayakan para petani karena mempunyai nilai harga yang cukup tinggi. Ya, gitu. Kemudian yang kedua dari segi manfaat, cabai ini memiliki beberapa vitamin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Antara lain bisa menyehatkan jantung, mencegah kanker, kemudian membantu kelancaran peredaran sirkulasi darah, kemudian bisa meredahkan nyeri gitu, bisa bisa membantu kelancaran alat cerna, kemudian juga bisa menjaga mood Mbak, bisa menjaga mood, kemudian bisa membuat tidur lebih nyenyak, kemudian bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2 ya, dan lain sebagainya gitu. Lalu yang kedua. Oh ya, kedua. Ya, masih ada lagi Mbak ya. Ada yang ketiga. Dari segi budidaya, cabai ini menurut saya itu proses pembudidayaan itu lebih mudah dibanding yang lainnya. Menurut saya proses pembudidayaan itu mulai dari penyemaian, kemudian pemindahan ke media tanam, perawatan, kemudian pemanenan sampai pada pengolahan itu lebih mudah. Kemudian yang keempat itu mengenai dari segi ekonomi Mbak ya. Tadi saya katakan bahwa cabai ini memiliki harga yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, tentunya kalau kita melakukan budidaya cabai, kita selalu berbicara mengenai space atau tempat. Cabai ini tidak membutuhkan tempat yang luas. Nah, kebetulan SMP Negeri 45 ini memiliki tempat yang tidak terlalu luas, terus tanahnya juga subur, iklimnya juga sangat cocok untuk tanaman cabai. Nah, itulah alasan mengapa SMP Negeri 45 menjadikan cabai sebagai ikon. Berarti asal usulnya banyak sekali ya Pak? Banyak sekali faktornya.
Nomor 2, apa filosofi tanaman cabai sehingga dipilih menjadi ikon SMP Negeri 45 Surabaya? Ada banyak Pak ya, tergantung pemahaman orangnya. Kalau menurut saya itu cabai itu kalau saya amati mulai muda itu ya masih hijau itu sudah bermanfaat. Gitu. Cabai Kemudian hijau. semakin lama semakin dewasa semakin tua merah itu semakin Iya. banyak manfaat. Semakin Jadi itu bagus. ya itu kalau misalnya dalam kehidupan itu anak-anak sampai remaja itu sudah bermanfaat. Bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi lingkungannya, khususnya juga bagi sekolah, mungkin bagi bangsa. Semakin tua, semakin dewasa, semakin berilmu, semakin banyak manfaatnya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin mbaknya tahu sambal tuh mbak ya. Ya, tahu. Ibaratkan layah, tahu layah ya? Iya. Layah itu adalah tempat di mana kita tinggal. Di dalamnya itu ada garam, apalagi mbak. Ada gula. Pernah nyambel enggak? Pernah. Coba apa aja? Satu. Gula. Bawang, Bawang. Tomat. banyak lagi. Ada garam. Iya, garam. Ada apa itu? Jeruk apa itu? Jeruk nipis. Jeruk sambal itu ya. Yang di dalam layar itu kan berbagai jenis benda Pak ya, tetapi mereka itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Kelebihan berbeda-beda, tetapi bila disatukan dalam komposisi yang pas, itu akan menjadi sambal yang nikmat. Gitu. Begitulah manusia nggak ada yang sempurna. Masing-masing manusia itu punya kelebihan dan Punya kekurangan. kelemahan, ya kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Iya. Tapi bila disatukan kelebihan berbeda tadi itu istilah sekarang itu diorkestrasi ya, sehingga menimbulkan musik harmoni. Artinya apa? Bisa menimbulkan hasil yang maksimal. Dan Seperti itulah organisasi. manusia baru dikatakan mendekati sempurna. Itu filosofinya. Lalu nomor 3, apa program yang akan menunjukkan kepada siswa-siswi SMP 45 jika sekolah ini mempunyai tanaman cabai sebagai ikon sekolah? Ya, program yang pertama tentunya adalah sosialisasi Mbak. Yang pertama adalah sosialisasi tentang proses budidayaan, ya kemudian sosialisasi tentang manfaat, kemudian juga sosialisasi tentang bagaimana perawatannya, kemudian sosialisasi tentang bagaimana pemanenannya dan termasuk pengolahannya. Juga melatih tanggung jawab ya Pak? Iya, kalau tanggung jawab itu pasti Mbak, itu tanggung jawabnya nanti ya paling tidak mereka harus bertanggung jawab secara individu atau kelompok tentang tanaman cabai yang ia tanam. Itu kan nanti masalah teknis Mbak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini agak nyambung ini Pak ke tanggung jawab. Ya, Jadi bagaimana tanaman cabai dapat meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan? ya tadi pembelajarannya tadi bisa dilakukan secara individu atau kelompok, nanti tergantung nanti secara teknis ya. Ya, sehingga anak-anak akan terkondisi berlatih tanggung jawab pertama cabai, nanti akhirnya apa pembiasaan itu akan menjadi kebiasaan pada kepedulian yang lain. Lalu Pak, yang nomor 5, apakah hasil panen cabai dimanfaatkan oleh sekolah? Jika iya, untuk apa? Ya, tentunya kalau kita melakukan sesuatu itu pasti harus ada manfaatnya Pak ya. Betul. Tidak hanya sekedar. Jadi nanti hasil cabai itu akan diolah oleh sekolah itu untuk berbagai varian Pak. Bisa cabai kering, cabai bubuk, atau mungkin sambal, atau mungkin nanti untuk ini untuk jadi olah makanan. menjadi menu-menu makanan lain. Lalu nomor 6, apakah cabai yang dijadikan sebagai ikon SMP Negeri 45 Surabaya bisa dijual atau dipasarkan? Jika iya, bagaimana cara memasak? Tentunya iya. Memasarkannya? Iya, iya. Ya, tentunya iya. Jadi anak-anak tidak hanya belajar tentang proses penanaman, tetapi anak-anak juga harus dibangkitkan sesuai yang benar-benarnya gitu Mbak ya. Betul. Jadi nanti tentunya akan dipasarkan. Pasarkannya bagaimana Pak? Apakah online atau offline? Tekniknya gitu ya. Iya. Jadi pemasarannya nanti bisa dilakukan secara offline, yaitu melalui koperasi sekolah, kemudian bisa secara online itu melalui medsos sekolah. Adapun nanti cara penjualannya tidak dijual langsung berupa barang jadi, tetapi nanti Harus melalui pemesan dulu. pemesanan dulu. Lalu yang terakhir, apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut untuk menjadikan cabai sebagai ikon sekolah yang lebih dikenal luas? Selalu. Jadi nanti itu pengembangan berikutnya adalah diharapkan nanti penanaman cabai ini menjadi pembiasaan ya, itu baik di sekolah maupun di rumah itu untuk seluruh warga SMP 45. Nah,
Karena pertanyaannya sudah selesai, ini kami kru dari Sobat Spenema ada kenang-kenangan untuk Pak Dian. Terima kasih. Bisa Terima kasih. ditunjukkan Terima ke kasih kamera banyak ya. Iya. Terima kasih kembali. Dan untuk teman-teman sobat, terima kasih sudah menonton podcast Students Online Broadcasting and Talk Show. Kembali lagi di episode selanjutnya ya. Dadah, terima kasih Bapak Ya, Dian. sama-sama.